B.J. Habibie dengan nama lengkap Badrudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Era keterbukaan pers di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami kemendekan dalam hal demokrasi. Namun, pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pers mendapatkan kebebasannya melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan kebebasan kepada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Permasalahan Timur Timur. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan diri publik dan elit politik. Perubahan-perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik. Namun, secara umum penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial di kala itu. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie diawali oleh huru-hara di Indonesia yang terjadi pasca turunnya Soeharto. Ekonomi Indonesia mengalami hyperinflasi dan naiknya kurs dolar atas rupiah hingga mencapai 10.000 hingga 15.000 rupiah. Pemerintah B.J. Habibie berhasil memperkecil kurs dolar terhadap rupiah menjadi 6.500 per dolar US. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang diterapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah, menaikkan nilai ganti rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian persoalan utang luar negeri, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat, dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. B.J. Habibie sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Setelah melihat banyak transformasi menuju perbaikan berbagai aspek semasa masih memegang jabatan, B.J. Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Meskipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen, B.J. Habibie berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif intelektual yang selama Orde Baru dibungkam. B.J. Habibie mematahkan sendi-sendi otoritarianisme Orde Baru. Kesetaraan dan kebebasan menjadi prinsip dasar yang ingin ditegakkan oleh B.J. Habibie. Kedua nilai itu menjadi roh demokrasi. Sepertinya, B.J. Habibie belajar banyak mengenai keadaan Jerman di Perang Dunia II sehingga ingin membuat Indonesia sebagai negara demokratis dan humanis. Dengan berbagai pencapaian yang digagas oleh B.J. Habibie, beliau tidak hanya menyandang sebagai bapak teknologi, namun juga sangat layak untuk menyandang bapak demokrasi, walaupun masa jabatannya hanya 512 hari. Masa pasca kepresidenan. Pasca turunnya B.J. Habibie sebagai presiden, ia lebih banyak berada di Jerman daripada di Indonesia. Namun, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, B.J. Habibie kembali aktif di pemerintahan untuk menjabat sebagai penasehat presiden mengawal demokratisasi di Indonesia melalui Habibie Center.